Shalom Sobat Belajar. Kita berjumpa di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi di jenjang SMP. Kita akan bersama-sama mengawali belajar kita dengan materi pendidikan agama Kristen kelas 7 yang akan bersama-sama kita pelajari, yaitu tentang materi indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni. Sobat Belajar, kata mengampuni ini sering kali kita baca, sering kita dengar, namun jarang atau bahkan tidak pernah kita melakukannya. Untuk itu kita akan bersama-sama belajar di sini. Ya, Sobat Belajar yang dikasihi Tuhan, tadi Sobat Belajar semua sudah melihat bagaimana kisah hidup perjuangan seorang yang bernama Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela adalah seorang pejuang. Bahkan hidupnya dari semasa kecil hidupnya penuh dengan perjuangan. Ia umur 9 tahun sudah ditinggal ayahnya, tapi Tuhan tidak membiarkan dia. Ada orang yang menolong dia sehingga dia terus berjuang membela kaumnya. Dia berjuang agar kaum kulit hitam tidak ditindas oleh kaum kulit putih, dan sampai kemudian ia dipenjara kurang lebih 20-25 tahun. Dia dipenjara, dan bahkan di dalam penjara itu dia menerima perlakuan siksaan dari petugas-petugas penjara yang sangat tidak manusiawi kepadanya. Tapi kemudian setelah dia dibebaskan dan dia terpilih menjadi seorang presiden, selama dia menjadi presiden, selama ketika dia menjadi kepala negara, tidak pernah ada berita yang namanya dia memenjarakan kembali petugas-petugas penjara atau kepala penjara yang dulu pernah menyiksanya. Nah, ini sebuah hal yang sangat menyentuh hati dan perlu untuk bersama-sama Sobat Belajar untuk kita belajar dari contoh seorang yang bernama Nelson Mandela. Dan Nelson Mandela pun juga pernah mengatakan demikian. Kalau kamu ingin mengampuni seseorang, maka ampunilah dulu orang-orang yang paling dekat dengan dirimu. Nah, jika kamu mampu melakukannya, maksudnya di sini adalah mampu mengampuni orang-orang yang terdekat dengan kita, maka orang yang tidak kenal dengan kita pun, yang dia berbuat jahat kepada kita, maka kita pun juga akan dengan mudah untuk mengampuninya, karena itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Sobat Belajar, mari kita akan bersama-sama kita akan belajar tentang bagaimana hidup mengampuni. Menurut Sobat Belajar, apa sih mengampuni? Ya, mengampuni, memaafkan. Teman-teman mungkin Sobat Belajar juga pernah melakukan sebuah kesalahan, atau orang lain melakukan kesalahan kepada Sobat Belajar semua. Kemudian ketika mereka melakukan kesalahan kepada Sobat Belajar, maka di dalam diri kita akan terjadi kemarahan. Seringkali kita menjadi emosi. Nah, emosi kemarahan inilah yang kemudian menjadi kita berbuat sembarangan, berbuat sesuatu yang menyakitkan kepada saudara-saudara kita, padahal seharusnya itu tidak perlu kita lakukan. Misalnya balas dendam, terus kemudian karena sekarang ini ada banyak sekali hanya karena kata-kata saja, kemudian orang bisa main bunuh, main begal, bahkan tidak segan-segan dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Nah, jadi kenapa orang lebih
sulit untuk memaafkan karena dia hanya melihat dari sudut dirinya saja dan tidak pernah melihat dari sudut sisi orang lain. Jadi dia hanya melihat dari dirinya sendiri, tetapi dia lupa bahwa dia harus berdampingan dengan orang lain. Pernahkah sobat belajar berbuat demikian, mungkin dengan teman, dengan adiknya, dengan saudaranya? Nah, mulai dari sekarang tolong dipikirkan. Kalau kita berantem, kita bertengkar, kita tidak akan dapat apa-apa. Tetapi ketika kita mengampuni, kebahagiaan dan kedamaian, tidak ada ganjalan hati dalam diri sobat belajar semua. Nah, yang namanya mengampuni artinya seperti orang membebaskan hutang sobat belajar. Ketika ada orang yang berbuat hutang kepada sobat belajar semua, hutang itu harusnya dikembalikan, tetapi karena sobat belajar hatinya tergerak, maka ya sudahlah, tidak usah hutang itu kamu bayar, kita selesai, deal semua. Nah, seperti itu gambaran dari mengampuni. Nah, ketika kita mengampuni kesalahan kita, lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan pun akan juga mengampuni kita. Kalau kita mengampuni saudara-saudara, kita mengampuni sesama kita. Mari kita akan bersama-sama kita akan belajar, kita akan membuka Alkitab kita sobat belajar. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama membukanya dari kitab Matius pasal 6. Ya, kita akan membuka sama-sama Matius pasal 6. Kita akan membaca ayat yang ke-14 dan 15. Ya, akan saya besarkan sedikit supaya bisa lebih jelas ya kita membacanya. Ganti 22 saja supaya lebih jelas ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15 saya bacakan bagi sobat belajar semua. Ini yang saya cetak, saya blok tebal. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Nah, sekali lagi, jikalau kamu mengampuni, Bapamu juga akan mengampuni. Maaf. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sangat tegas firman Tuhan di sini. Bagaimana kita bisa mengasihi Bapa? Ya, kita dengan cara mengasihi saudara-saudara kita. Jangan pernah kita berkata, wah saya mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau Bapa, sampai bercucuran air mata, tetapi sebelumnya tidak pernah melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Masih diingat-ingat aja, kamu dulu pernah mukulin saya, awas kamu ya. Nah, padahal itu masih di gereja. Nah, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu, tidak akan mengampuni kamu sobat belajar. Nah, lalu kita memang tidak mudah untuk melupakan yang namanya kesalahan, sehingga itu menimbulkan kekesalan dalam hidup kita, sehingga itu menimbulkan rasa yang sangat menyakitkan di dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya adalah, bisakah kita melupakan sakit hati kita? Bisa. Bisakah kita melupakan kekecewaan kita? Bisa. Apa yang dilakukan pertama kali? Yang pertama kali adalah libatkan Bapa di surga. Karena siapa sih kita? Siapa sih sobat belajar? Kita tidak akan ada gunanya kalau Bapa sendiri tidak akan menolong sobat belajar dan saya. Maka kita memerlukan kasih Bapa.
maka biarlah Bapa bekerja atas diri saudara-saudara. Kembali lagi bahwa mengampuni itu adalah membebaskan diri dan beban kita dan menggantinya dengan damai sejahtera. Jadi benci diganti dengan damai. Makanya pernah ada lagu benci 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 tapi rindu jua. Benci tapi rindu. Ini bukan benci tapi rindu, tapi diganti dengan kerinduan, diganti dengan kedamaian. Ya, ini cara membebaskan diri kita dari kebencian. Harus berusaha menggantinya dengan kedamaian. Bagaimana caranya? Wah, saya sulit. Sobat belajar, ingat, kembali lagi, Anda butuh Bapa di sorga untuk mengubah hati saudara-saudara dan sobat belajar semua. Lalu, apakah mudah melupakan rasa sakit hati? Ada satu contoh, yaitu seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kita tahu Yusuf ini adalah seorang yang sangat luar biasa, penuh dengan kesabaran. Dia ketika dia masih remaja, dia ini selalu bahan iri sindiran dari kakak-kakaknya, dan sampai dia hampir mati ketika dia dimasukkan ke dalam sumur yang sangat kering. Dan untuk meninggalkan jejak, dia kakak-kakaknya menjualnya ke Mesir. Sampai setega itu menjual adiknya ke Mesir, adik kandungnya sendiri. Nah, tetapi karena kemurahan Tuhan, Yusuf tidak pernah yang namanya dia berusaha sendiri. Dia selalu melibatkan Tuhan, dia selalu mengutamakan, dia selalu berdoa kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Maka suatu hal besar terjadi dalam diri Yusuf. Ketika di Mesir dia banyak godaan, dia hampir digoda oleh istri kepala istana Potifar, ya. Dan pada akhirnya kesabaran Yusuf ini berbuah hasil, dan dia menjadi penguasa, salah satu penguasa di negeri Mesir. Nah, ketika dia menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya kemudian datang. Saudara-saudaranya kemudian datang ke Mesir, yang mungkin pada awalnya saudara-saudaranya tidak tahu, karena di Kanaan terjadi kelaparan, mengungsi ke Mesir yang banyak lumbung gandum pada saat itu. Dan kemudian Tuhan mempertemukan mereka. Tuhan mempertemukan kembali Yusuf dan saudara-saudaranya beserta ayahnya, dipertemukan kembali. Nah, seperti dalam kisah ini. Nah, ketika sobat belajar berada di tempat itu, mungkin sobat belajar bisa membayangkan, bisa saja pada saat itu Yusuf memanfaatkan jabatannya untuk menghabisi saudara-saudaranya, untuk membalas saudara-saudaranya, untuk menghukum mati saudara-saudaranya, karena dulu hampir membunuhnya. Tetapi apa yang terjadi sobat belajar? Yusuf tidak melakukan itu. Tetapi Yusuf lebih memilih jalan kasih, jalan damai yang sudah Allah ajarkan di dalam hidupnya selama dia diuji di negeri Mesir. Ini dia lakukan sobat belajar. Kalau sobat belajar membaca dari kitab Kejadian pasal 45, kita akan baca bagaimana kisah Yusuf. 45 ayat yang pertama. Saudara-saudaranya mungkin kalau dalam hati saya mungkin dia pasti kaget, saudara-saudaranya, loh itu soal Yusuf. Dan setelah itu apa yang terjadi? Yusuf menangis dengan sangat keras, dan kemudian dia menceritakan, aku gini Yusuf, saya ini Yusuf. Dan kemudian dengan damainya Yusuf mengatakan, ayo sini, mari mendekatlah lagi. Aku ini loh Yusuf, aku ini loh saudaramu yang kamu jual dulu. Ya, tetapi di dalam situasi sulit seperti itu, Yusuf masih bisa berpikir positif. Semua itu karena Allah
telah menyuruhku mendahului kamu. Yusuf masih bisa mensupport kakak-kakaknya. Yusuf masih bisa memotivasi kakak-kakaknya. Ini sobat belajar yang harus bersama-sama kita belajar. Kita boleh marah dengan orang lain, tetapi kita harus ingat, marah itu hanya akan membawa kita ke dalam kegelapan, membawa kita ke dalam satu hal yang sia-sia. Kita tahu sekarang banyak orang sakit, sekarang ini banyak orang yang gampang sakit. Kenapa? Karena dia mudah marah. Orang yang mudah marah cepat stres, tekanan darah tinggi naik. Kalau tekanan darah tinggi naik, bisa stroke, bisa gila. Maka dari itu, kalau bisa waras, kalau kita bisa dengan gampang melakukan hal yang sehat dalam hidup kita, kenapa kita harus melakukan hal yang mengundang penyakit dalam diri kita? Sobat belajar yang dikasih di dalam Tuhan, untuk mengujinya, maka saudara-saudaranya itu mengingatkannya untuk menyelipkan sebuah piala di dalam adiknya ketika mau pulang, sebagai uji, untuk menguji kakak-kakaknya berubah atau tidak. Ternyata mereka malah melindungi adiknya yang paling kecil, yaitu Benyamin. Bahkan dia, kakak tertua Simeon, dia mengatakan bahwa saya siap untuk menggantikan Benyamin. Nah, ini sebagai tanda bahwa kakak-kakaknya telah berubah. Nah, ini Bapak, sobat-sobat belajar, mari kita bersama-sama belajar kita bagaimana mengampuni. Kita belajar dari kesalahan, dari pengalaman Yusuf. Kita belajar ketulusan hati seorang Yusuf, yang pada dasarnya ia telah dibekali oleh Allah dengan memiliki hati sebagai pemaaf. Pertanyaannya adalah, sudahkah sobat belajar untuk memaafkan? Dan yang terpenting juga adalah, sudahkah sobat belajar mau minta maaf ketika sobat belajar melakukan kesalahan kepada siapapun? Kita ingat, memaafkan tidak akan menurunkan harga diri kita. Justru ketika kita tidak memiliki hati seorang pemaaf, maka disitulah akan jatuh wibawa dan harga diri kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama sobat belajar, kita belajar seperti seorang Yusuf. Mari kita menjadi seorang yang pengampuni. Mari kita belajar menjadi orang yang penuh dengan pemaaf, tidak berisi dengan dengki, agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon tuntunan Tuhan akan Tuhan membuka hati pikiran kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Di saat ini Tuhan, kami sudah belajar dengan mengampuni sama. Kami belajar dari kisah Yusuf. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, sehingga kami mau mengampuni, memaafkan kesalahan saudara-saudara kami, dan kami ingin melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Demikian belajar kita, saudara-saudara, sobat belajar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap sobat belajar semua saat ini dipenuhi oleh hati yang penuh damai dan hati yang penuh dengan mengampuni. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan belajar kembali di waktu berikutnya dengan materi yang berbeda, dan kita berharap kita akan semakin setia di dalam Tuhan. Salam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.